Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah para sahabat yang dirahmati Allah, bisa berjumpa kembali dengan channel Pintu Rezeki. Untuk kali ini saya akan membahas tentang jenis sedekah yang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sebelumnya jangan lupa subscribe dulu channel ini dan tonton sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahaminya. Sahabat yang dirahmati Allah, sedekah merupakan salah satu perbuatan baik yang sangat dianjurkan dalam Islam. Memberi sedekah adalah tindakan kebaikan yang akan mendatangkan berbagai keberkahan dan pahala bagi yang melakukannya. Bahkan banyak umat Islam yang berlomba-lomba untuk bersedekah, meyakini bahwa pintu rezeki akan terbuka lebar dengan amal kebaikan ini. Namun, sahabat yang dirahmati Allah, pernahkah kita terbesit bahwa bersedekah yang tidak tulus dan tidak ikhlas bisa membuat rezeki kita terhambat? Dalam bersedekah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat hendak melakukannya. Dalam Al-Quran dan hadis disebutkan tentang sedekah yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah dan Nabi telah memerintahkan umat muslim untuk menjalankan sedekah, sebagaimana yang tertera dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 7. Berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya, serta infakkanlah di jalan Allah sebagian dari apa yang Dia titipkan kepadamu dan telah menjadikanmu berwenang dalam penggunaannya. Lalu orang-orang yang beriman di antaramu dan menginfakkan hartanya di jalan Allah memperoleh pahala yang sangat besar. Selain itu, dalam hadis juga menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sedekah dapat meredam kemurkaan Tuhan dan menolak mati dalam keadaan su'ul khotimah. Hadis riwayat Tirmizi. Meskipun sedekah adalah perbuatan yang sangat dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya, terdapat beberapa jenis sedekah yang tidak diterima oleh Allah. Sahabat yang dirahmati Allah, sedekah yang tidak diterima oleh Allah yang pertama, bersedekah dengan tujuan hanya untuk mendapatkan ganti di dunia. Memang benar Allah menjanjikan ganjaran berkali lipat pada orang yang bersedekah. Akan tetapi, orang yang bersedekah dengan niat agar mendapatkan ganti di dunia ini, agar mendapatkan kenikmatan di dunia ini, maka Allah akan memberikan kenikmatan dunia yang Dia inginkan. Namun di akhirat Dia tidak mendapatkan kebaikan dari amalnya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran, Allah berfirman, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak di akhirat, kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Hud ayat 15 sampai dengan 16. Kemudian sedekah yang kedua yaitu bersedekah dengan berat hati. Maksud dari bersedekah dengan berat hati yaitu kita tidak memberi sedekah dengan niat karena Allah. Amalan yang diniatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan syarat diterimanya suatu amalan kebaikan. Oleh karena itu, Allah tidak menerima sedekah dari orang yang berat hati dalam melakukannya. Kemudian jenis sedekah yang ketiga yaitu bersedekah karena ria. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima sedekah dari hambanya yang ria atau mengharap pamrih dari orang yang diberi sedekahnya itu, atau orang lain yang menyaksikan serah terima sedekah dianya itu.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 264. Wahai orang-orang yang beriman, jangan membatalkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima. Seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria atau pamer kepada manusia, sedangkan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada debu. Lalu batu itu diguyur hujan lebat sehingga tinggallah batu itu licin kembali. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum kafir. Inilah jenis ketiga dari bersedekah yang tidak diterima oleh Allah. Kemudian jenis sedekah yang keempat yaitu bersedekah dengan uang haram. Sahabat yang dirahmati Allah, harta haram sangat berpengaruh dalam kehidupan seorang muslim, baik dalam ibadahnya, pengabulan doanya, dan keberkahan hidupnya. Di antara pengaruhnya dalam ibadah yaitu berdampak pada sahnya ibadah yang dia lakukan, seperti ibadah sholat, ibadah haji, maupun ibadah sedekah. Karena Allah Subhanahu wa taala hanya menerima yang thayyib, yaitu yang baik dan halal. Sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang bersedekah setara dengan satu butir kurma dari hasil usaha yang baik, sementara Allah tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah menerimanya dengan tangan kanannya. Kemudian Allah merawatnya untuk pemiliknya sebagaimana salah seorang di antara kalian merawat anak hewan ternaknya hingga menjadi seperti gunung. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian jenis sedekah yang kelima yaitu tidak merahasiakan sedekahnya. Perumpamaan, tangan kanan memberi, tangan kiri tak perlu mengetahuinya. Inilah yang dimaksud dengan merahasiakan sedekahnya itu. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran, jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapus sebahagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 271. Salah satu keutamaan orang yang merahasiakan sedekahnya, maka ia termasuk dalam golongan yang akan dinaungi Allah dengan naungan arsy-Nya, di mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah. Oleh karena itu, sahabat yang dirahmati Allah, setiap sedekah yang kita berikan seharusnya kita merahasiakan sedekah tersebut, agar sedekah yang kita berikan ini menjadi sedekah hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kesalahan-kesalahan yang terjadi ketika kita bersedekah kepada orang lain. Semoga kita senantiasa termasuk ke dalam golongan orang yang ikhlas dan hanya mengharap ridha Allah semata-mata dalam berbuat kebaikan, baik itu kebaikan bersedekah maupun kebaikan lainnya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat dan menjadi renungan untuk kita bersama. Bagi sahabat yang dirahmati Allah, jika pernah melakukan kesalahan-kesalahan ini, segeralah perbaiki. Dan bagi kalian yang menonton video ini sampai selesai, jangan lupa tulis qabiltu di kolom komentar beserta hajat-hajatnya yang belum terkabulkan, agar hajat sahabat sekalian diaminkan oleh semua yang membacanya. Amin ya rabbal alamin. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.